Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, dan ilmu. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan terbaik dalam menjalani kehidupan dengan penuh semangat dan produktivitas. Oke, salam kenal. Saya Coach Randi dari Cipta Peluang Nusantara. Pada hari ini, saya berkesempatan untuk memberikan sedikit motivasi, sharing aja ini ya. Jadi sekedar sharing aja apa yang saya alami, apa yang pernah saya dapatkan, apa yang pernah saya temukan selama bekerja, selama beraktivitas, menimba ilmu, mengupgrade skill gitu ya. Jadi ini adalah membahas hal yang sangat penting dalam perjalanan hidup kita, yaitu bagaimana kita bisa terus meningkatkan keterampilan sebagai bentuk ikhtiar dan amanah dalam menjalankan tugas sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Jadi sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ya. Jadi ini bukan dakwah ya, tapi sekedar pengingat saya pribadi. Jadi semoga bisa menginspirasi teman-teman semuanya dalam memotivasi kenapa sih kita harus upgrade skill. Apapun itu untuk kebutuhan kerja, untuk kebutuhan bisnis, maupun untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari kita. Gitu ya. Jadi ayat ini mengingatkan kita bahwa peningkatan ilmu termasuk keahlian atau skill adalah salah satu cara untuk meraih kedudukan yang mulia di sisi Allah dan di hadapan manusia. Maka mari kita niatkan bersama pada sesi sharing ini ya sebagai bentuk ibadah agar ilmu yang kita peroleh menjadi manfaat dan berkah baik untuk diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Kita semoga Allah memudahkan langkah kita hari ini ya. Oke? Amin ya rabbal alamin. Jadi teman-teman siap-siap boleh mencatat atau mungkin nanti saya kasih sedikit linknya ada di info pada sesi terakhir ya. Saya kasih ada di deskripsi, link deskripsi untuk kalian bisa eh, apa namanya untuk download materinya. Oke? 10 motivasi kenapa kamu wajib banget upgrade skill, be a professional human gitu ya. Oke, pertama kita ada learning outcomes-nya dulu nih. Kenapa sih mesti ada learning outcomes? Apa sih itu learning outcomes gitu ya? Saya sedikit kasih apa sih penjelasan tentang learning outcomes. Learning outcome adalah pernyataan yang menjelaskan apa yang diharapkan dapat dipelajari, dipahami, atau dikuasai oleh peserta setelah mengikuti sebuah pelatihan, gitu ya, pembelajaran atau kegiatan pendidikan. Ciri-cirinya apa? Jadi pertama itu ciri-cirinya biasa fokusnya adalah hasil yang dicapai oleh peserta, bukan proses mengajarnya loh ya, bukan ya. Jadi hasil, lebih kepada hasilnya apa setelah kita melakukan pelatihan ini, gitu. Jadi selanjutnya apa yang bisa dievaluasi gitu ya. Lalu menggambarkan kemampuan atau keterampilan yang dapat langsung diterapkan oleh peserta gitu. Jadi apa yang kita dapat, kita bisa evaluasi, jadi bisa kita langsung terapkan di kehidupan nyata kita. Oke, itu sedikit intermezzo untuk terkait dengan penjelasan learning outcomes. Oke, yang pertama, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pengembangan diri, ya. Jadi kita harus sadar nih. Kadang ada kita merasa oh skill kita udah cukup lah gitu ya. Atau mungkin kita merasa memang ya udah kita sudah nyaman sama pekerjaan kita, penghasilan kita sekarang.
Padahal kalau kita bisa upgrade skill, penghasilan kita bisa berkali-kali lipat loh. Jadi kita bisa membahagiakan orang terdekat kita, terutama orang tua kita, dengan penghasilan kita yang berkah, itu dengan cara kita upgrade skill. Kayak gitu. Jadi seiring waktu ya semakin ke sini apapun semakin mahal gitu ya. Kita selain mengupgrade penghasilan kita, jadi apa sih yang mesti kita tingkatkan? Ya pertama kesadaran diri dulu gitu ya. Kesadaran diri bahwa oh iya kalau kita mau meningkatkan level kita apapun itu ya berarti kita harus mengembangkan diri kita. Oke. Yang kedua adalah mengembangkan mentalitas growth mindset gitu ya. Jadi mental itu bukan hanya secara physically, tapi secara mindset. Pola pikir itu sangat penting. Ya, jadi pola pikir kita seperti apa nih? Apakah memang kita untuk menjadi orang yang sukses atau orang yang ya udahlah begitu-gitu aja gitu ya, sejalur kereta gitu, lurus saja ikutin jalur gitu ya. Kalau kita mau menjadi orang yang sukses, ya kita juga juga jangan hanya stuck pada zona nyaman. Tapi ada juga memang, oh kita udah nyaman, tapi juga jangan terlalu nyaman. Karena kita harus bisa melihat juga tantangan di luar yang membuat kita, skill kita termakin terupgrade atau terasah gitu ya. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan kompetensi dalam perencanaan karir. Nah, ini yang sangat penting gitu ya. Jadi apa sih yang bisa menghasilkan? Ya, menghasilkan apa yang kita menjadi tujuan kita yaitu karir. Karir itu bukan hanya kerja di kantoran ya, tapi juga karir secara bisnis, kita bisa menjadi entrepreneur, kita punya bisnis sendiri, itu adalah karir. Jadi kerja itu bukan dalam konteks kerja itu orang kantoran, bukan. Justru kerja itu ya udah bagaimana kita bisa beraktivitas dengan skill yang kita punya. Misalkan kita punya skill jualan, kita punya skill untuk bikin produk, ya kita bisa jadi entrepreneur, kita bisa membangun perusahaan kita sendiri, gitu ya. Jadi semuanya itu jangan disamaratakan kerja itu harus di kantoran. No, tidak ya. Jadi tapi memang kalau bagi beberapa orang yang termotivasi untuk enak ya kerja di kantor, bisa di tempat gedung yang tinggi, nyaman, ber-AC, itu tidak apa-apa. Balik lagi sama kalian punya eh, pencapaian atau target cita-cita kalian selama berkarir. Oke? Kita langsung aja ke motivasi yang pertama. Motivasi pertama yaitu apa sih? Kemampuan bisa dipelajari, tapi waktu yang hilang tidak akan pernah kembali. Cakep, gitu ya. Ini bukan pantun ya, gitu ya. Jadi jangan nggak usah pakai cakep-cakepan ya. Oke, ini adalah motivasi, inget loh. Oke, ininya apa sih objektifnya? Nah, jangan buang waktu untuk menunda belajar. Setiap skill yang kamu tunda untuk dipelajari adalah kesempatan yang kamu lewatkan. Nah, jangan sering deh menunda-nunda apapun itu. Jangan sering entar-entaran. Entar keburu siang, entar keburu sore, entar keburu besok, gitu ya. Entar keburu udah nggak ada, entar udah keburu sepi, entar udah keburu ketutup. Ya, jangan entar-entaran. Selama kalian itu ingat apa yang harus dikerjakan, itu langsung kerjakan. Oke? Jangan ditunda-tunda. Oke, motivasi yang kedua. Di dunia kerja, mereka yang berhenti belajar akan digantikan oleh mereka yang terus berkembang. Nah, inilah. Kalian itu boleh lama bekerja di satu tempat, satu kantor boleh. Tapi jangan stuck. Balik lagi sama tadi yang learning outcome. Sadar diri untuk pengembangan diri itu. Ya. Jadi jangan salahin HRD, jangan salahin bos kalian. Kalau misalkan ada orang datang terpilih untuk mereka yang terus berkembang, mereka terpilih menjadi lebih baik dari kita. Terpilih dari sisi jabatan, terpilih dari sisi benefit, bahkan dari sisi tunjangan dan juga gaji. Jadi jangan protes gitu loh. Kalian sendiri aja tidak mau upgrade skill, nggak mau ikutin perkembangan zaman, nggak mau ikutin tren yang saat ini apa sih?
yang menjadi sumber penghasilan gitu ya. Nah, itulah. Jadi sumber penghasilan itu balik lagi bukan karena apa yang menjadi wadah penghasilan di situ, tapi apa yang menjadi senjata skill kita sendiri gitu loh. Kalau kita dipersenjatai dengan skill yang bagus, kita punya modal skill yang bagus, apalagi sesuai dengan perkembangan zaman, ya itu akan menjadi tujuan dari goalsnya si perusahaan tersebut gitu loh. Oke? Jadi apa sih objektifnya? Nah, pasar kerja selalu bergerak maju. Apakah kamu memilih untuk maju bersama atau tertinggal? Nah, inilah gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian punya tim juga harus sama-sama upgrade skill bareng-bareng gitu ya. Jadi jangan saling pintar sendiri. Karena kan kita bekerja satu tim. Apalagi kita bekerja berurusan dengan banyak orang ya, kecuali memang kita punya virtual office sendiri ya. Apalagi zaman sekarang sudah ada yang namanya digital product. Jadi HRD-nya sendiri, adminnya sendiri, kita semuanya sendiri. Tapi itu perlu benar-benar skill yang sangat-sangat lengkap lah gitu ya. Oke. Yang ketiga apa? Nah, gaji kamu mencerminkan seberapa bernilainya skill kamu, bukan hanya lamanya kamu bekerja. Oke. Jadi jangan berharap dihargai. Jangan berharap dihargai lebih jika kamu tidak menambah nilai pada apa yang kamu tawarkan, gitu ya. Jadi kayak misalkan kita tuh menawar diri itu sama aja kita menjual produk kita sendiri. Produk kita apa? Skill, ya skill kita sendiri gitu. Skill kita sendiri, experience kita sendiri yang bisa membuat skill kita sesuai dengan requirement job yang perusahaan cari. Nah, itulah. Jadi itu gaji kamu besar itu mencerminkan berapa nilai skill kamu. Pastikan di awal itu ada proses yang namanya recruitment, ada proses yang namanya tes, tes Excel, tes kemampuan lainnya, secara psikolog, secara apapun itulah ya, presentasi, pembuatan PowerPoint, cara kita menganalisa itu butuh skill. Kalau kita skill nggak punya, kita cuman bisa cuap-cuap gitu ya, cuman bisa ngecap, buat apa? Karena kita cuman butuh skill untuk kita menghadirkan semua ya, mewujudkan semua apa yang dibutuhkan sama perusahaan. Perusahaan itu tidak butuh nyali kamu tinggi, bukan? Karena ya memang kita tuh bertarung gitu ya. Tapi kita juga butuh skill. Jangan sekedar berantem gitu ibaratnya gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi inilah pentingnya upgrade skill. Karena semakin kita upgrade semakin tinggi ya. Insya Allah gaji kita juga semakin disesuaikan. Ya, terkecuali memang ada requirement tertentu beberapa perusahaan yang memang notabene perusahaan besar ya. Jadi walaupun kita skillnya gitu-gitu aja, memang dibutuhkannya sama perusahaan itu cuman bisa Excel, tapi dibayar lebih daripada yang udah lebih banyak experience, itu balik lagi sama kita punya rezeki ya. Itu sih. Jadi tidak boleh iri sama yang lain karena memang rezeki itu sudah diatur, tapi bagaimana kita mau berusahanya dan ya itulah eh, balik lagi sama Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita rezeki asal kita juga mau berusaha. Usahanya apa? Ya udah, kita memang harus upgrade skill, minimal kita punya skill gitu. Oke, yang keempat, dalam persaingan, mereka yang siap adalah mereka yang menang, bukan mereka yang berharap. Ingat ya. Jadi jangan banyak harapan deh kalau kalian aja nggak punya skill buat apa. Misalkan kalian tuh interview, tapi kalian itu bisa, oke, secara interview kalian bagus, bisa ngecap-ngecap gitu ya, bagus secara tatanan bahasanya bagus dan eh, ya intinya bisa good looking lah ya, terlihat bagus di mata recruiter. Tapi nanti pada saat tes, semua pasti ada tesnya. Tesnya itu bukan hanya percakapan conversation ya, tapi tes yang sebenarnya itu adalah pada saat nanti kalian bekerja secara administratif. Sekarang apalagi sudah
harus komputerisasi gitu ya, gitu. Jadi semua itu berdasarkan apa yang kita punya skill kita. Kalau misalkan ya memang kita perlu public speaking. Kalau untuk marketing itu ya lebih condong ke public speaking, itu soft skill. Tapi hard skill akan lebih sempurna pada saat kita memiliki skill secara hard skill. Mau Excel, menganalisa, atau Python, pemrograman, dan lain-lain itu akan lebih sempurna lagi gitu ya. Itu dalam hal istilahnya dalam antara antara balance antara soft skill dan juga hard skill ya. Gitu ya. Jadi inline. Nah, skill adalah senjata kamu untuk bersaing. Tanpa persiapan kamu sudah kalah sebelum memulai. Wah, belum mulai tapi udah kalah. Itu gimana ya? Jadi percuma. Oke lah, kalian punya senjata sama kayak orang mau perang. Orang perang itu pasti jauh-jauh hari itu sudah melakukan yang namanya strategi perang. Ya, strategi untuk bagaimana kita perang pada hari H nanti, apa yang mesti kita siapkan, gitu ya. Di pada sesi cara jitu lolos interview itu saya menjelaskan eh, terkait dengan itu senjata-senjata untuk nanti kita perang. Perang tanda kutip ini perang pada saat persiapan benar-benar interview ya, nanti pada saat go live di ke bertemu dengan recruiter. Nah, itulah. Jadi mereka tuh lebih pede lagi dalam menjawab, dalam nanti tesnya gitu ya, secara soft skill maupun hard skill. Jadi mereka lebih pede, meningkatkan rasa kepercayaan diri bahwa kita siap untuk interview dan lolos interview bahkan siap kerja gitu. Oke. Jadi percuma kalian tuh kalau misalkan punya senjatanya tapi kalian nggak punya skill untuk bisa menggunakan senjata itu buat apa, ya? Senjatanya apa ya? Kalau di kantor itu senjatanya CV ya, experience gitu ya, bagus. Terus senjatanya apa? Misalkan, oke lah kita bisa Excel. Tapi senjatanya pada saat kita perang, ternyata perangnya itu perang besar. Terus senjata kita ya cuman gitu aja gitu. Senjata kecil. Jadi buat apa? Kan? Percuma ada skill juga, senjata kita tidak mumpuni. Jadi ya kita tidak akan lolos. Bahkan kita sudah kalah sebelum memulai. Gitu. Oke, yang kelima adalah jangan pernah takut belajar skill baru. Takutlah jika suatu hari kamu menyadari terlambat untuk belajar. Itu. Nah, balik lagi kita mesti sadar diri dan tidak jangan pernah takut deh untuk belajar skill baru. Jadi, kalau misalkan kalian yang tadi saya bilang di awal, oke, kalian punya skill ya udah gitu-gitu aja gitu. Mungkin kalian sudah nyaman dengan skill yang sekarang, tapi ya apa sih yang perlu kalian tingkatkan? Karena seiring waktu proses perkembangan zaman itu sangat pesat, sangat cepat sekali, ya, sangat cepat sekali berkembangnya, terutama di teknologi, itu, ya. Jadi yang mungkin yang tadinya terbiasa dengan eh, menulis, sekarang sudah di laptop ngetik, gitu ya. Karena sekarang udah serba komputerisasi gitu. Sekarang memang udah terbiasa. Apalagi kita nggak tahu 10 tahun ke depan seperti apa, gitu. Jadi jangan pernah takut belajar skill baru. Takutlah jika suatu hari kamu menyadari terlambat untuk belajar, gitu ya. Pokoknya jangan jangan sampai terlambat gitu ya. Karena ya itulah penyesalan itu datangnya di akhir. Kalau di awal itu namanya pendaftaran. Sedikit melucu ya, padahal biasa aja. Padahal lagi motivasi. Oke. Oke, objektifnya apa sih? Jadi dunia berubah cepat nih ya. Dan hanya mereka yang adaptif yang akan bertahan. Jadi adaptif ini dalam konteks mereka selalu beradaptasi dengan perkembangan zaman, selalu beradaptasi ngikutin yang lagi tren saat ini, yang lagi pembicaraan saat ini apa sih gitu ya. Jadi ayolah, jangan hanya di kamar aja, bolehlah di kamar, tapi kita harus membuka yang namanya jendela dunia tuh. Jendela dunia yaitu adalah apa? Internet. Tapi kita juga mungkin punya teman-teman online yang membuat wawasan kita lebih luas, itu it's okay. Tapi ada kalanya kita juga perlu yang namanya bersosialisasi di luar.
ketemu sama orang langsung, ngobrol langsung. Makanya itu perlunya kita punya wawasan luas. Jangan sampai kita punya wawasan luas hanya sebatas di online aja, gitu ya. Di online kita cerewet, pada saat kita ketemu sama orang langsung, kita diam, ya. Kalau ditanya kenapa, aku introvert gitu ya. Itu nggak jadi alasan itu. Jadi ini tuh kita tuh hidup bukan sendirian gitu. Maupun di hutan pun juga tetap ada yang namanya makhluk hidup gitu. Jadi kita tidak sendirian di sini. Kita merasa saling membutuhkan gitu ya. Jadi kita harus benar-benar adaptasi sama perkembangan zaman, adaptasi sama semua hal yang membuat kita termotivasi untuk upgrade skill. Oke. Yang keenam adalah keahlian adalah mata uang dunia kerja yang sesungguhnya. Semakin banyak kamu punya, semakin kaya kamu. Wih, di sini kaya dalam arti kata ya pasti uang lah ya, uang, materi gitu ya. Ya selain itu kaya itu kan ya kaya akan kesehatan, kaya akan eh, mental yang baik, gitu ya, mental yang bagus, pola pikir yang baik, pola pikir yang selalu positif gitu ya. Nah, itu kaya yang sebenarnya sesungguhnya. Tapi dari situ kan kita juga mencari apa yang namanya materi atau uang atau fulus. Oke. Jadi skill adalah investasi terbaik yang hasilnya akan terus tumbuh seumur hidup. Bayangin, skill itu tidak akan mati. Ya, kita pasti mengingat skill kita pada saat kita SD. Pasti itu kalau misalkan otak kita masih fresh ya. Pasti ada sedikit yang kita ingat tuh. Pasti ada. Itu adalah makanya akan tumbuh seumur hidup kita sampai akhir hayat kita. Semakin kita mengupgrade skill kita, yaitu kita akan apa ya? Kita menumbuhkan investasi investasi terbaik kita. Itulah sebenarnya investasi yang sebenar-sebenarnya. Kalau menurut saya kayak harta yang sebaik-baiknya harta adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi skill ini bukan hanya untuk kita, tapi kita nanti kita bisa turunkan ke anak cucu kita, bisa kita turunkan ke pasangan kita, bisa kita turunkan ke saudara-saudara kita, bahkan bisa kita turunkan ke masyarakat luas lagi. Dari skill yang kita punya itu bisa menjadi amal jariah kita juga loh. Dan kita itu pahalanya terus mengalir walaupun kita sudah meninggal gitu. Oke, yang ketujuh adalah mimpi besar tidak akan tercapai dengan usaha kecil-kecilan. Nah, ayo, siapa yang ditanya kalau misalkan, wih, punya bisnis nih gitu. Terus malu jawabnya, iya biasa, bisnis kecil-kecilan. Nah, itu jangan ya. Jangan ada ucapan seperti itu karena kalau kalian mengucap seperti itu adalah seperti bentuk doa. Jadi Allah melihatnya, oh, dia meyakinkan ini usahanya kecil-kecilan, ya itu akan kecil terus gitu. Jadi kalian tuh harus benar-benar pede dengan apa yang kalian jalankan, walaupun cuma jualan ciki, itu tidak menutup kemungkinan kalian bisa sukses. Bisa jadi kalian punya perusahaan, punya pabrik ciki lebih besar lagi, gitu. Jadi harus pede. Pedenya dalam arti kata jangan kepedean ya gitu. Tapi semua perlu ada namanya ucapan yang positif, ucapan yakin bahwa oh, kalau misalnya ditanyain, iya ini alhamdulillah usaha yang semoga bisa jadi besar nanti ke depannya ya gitu. Itu aja. Jadi jangan ngelihat kecilnya, tapi apa yang menjadi ikhtiar kita ke depannya itu adalah bentuk doa yang kita meyakinkan Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa lebih diberikan kesuksesan lagi, rezeki yang lebih berlimpah lagi, urusan yang lebih lancar lagi dalam usaha kita. Gitu ya. Oke. Jangan bermimpi sukses jika kamu tidak bersedia mengasah keahlian yang dibutuhkan. Nah, jangan mimpi deh ya, gitu. Jangan tidur terus gitu ya. Jadi sukses ini bukan hanya sekedar mimpi, tapi kalian harus bangun, bangunnya apa? Bukan bangun dari tidur, tapi bangun skill kamu. Bangun apa yang menjadi motivasi untuk upgrade skill kamu, ya. Jadi bangun terus tuh. Hai, jangan terus bermimpi, ayo bangun gitu ya. Tapi kan semua butuh apa? Butuh mimpi dulu ya. Biasanya kan ditanya tuh mimpi kamu atau mungkin cita-cita kamu ya. Jadi apa sih?
Ya gitulah, saya pengen jadi manajer, saya pengen jadi CEO, saya pengen jadi pilot yang handal, saya pengen jadi perusahaan, punya perusahaan banyak. Itu nggak apa-apa. Kalau ditanya di eh, dinilai sama orang, udahlah nggak usah banyak mimpi, nggak usah banyak imajinasi. Itu biarin aja. Kita buktikan, ya. Oke, yang ke-8 adalah kerja keras bisa jadi sia-sia tanpa kerja cerdas, dan kerja cerdas butuh skill. Skill membuat kamu bekerja lebih efisien dan menghasilkan lebih banyak lagi, gitu ya. Jadi ada yang orang kerjas, sorry, ada orang yang cerdas tapi belum belum tentu punya skill loh, ya. Jadi orang yang punya skill sudah pasti biasanya cerdas. Ya, balik lagi ya, kalau ini menurut saya, karena banyak orang yang S1, S2, S3, S4, dan S lainnya, oke lah, belum tentu dia bisa bekerja karena belum tentu punya skill yang sesuai dengan yang kita punya, gitu. Oke, yang kesembilan, menguasai skill adalah cara paling sederhana untuk mengubah hidup kamu. Gampang kok. Skill itu gampang didapat sekarang. Bisa lewat rebahan, cek di internet, ya, di YouTube, di Instagram, maupun sosial media lainnya. Lalu, tidak ada jaminan sukses tanpa skill. Jadikan keahlian sebagai tiket kamu ke level berikutnya. Nah, kalau kamu mau ke suatu tempat, berarti kan kamu harus ada prosesnya, gitu ya. Sama kayak misalnya kita main games, berarti kan kita harus melalui tahap ada level 1, level 2, bahkan sampai ke raja terakhir ya. Itu ada prosesnya. Jadi nikmatin prosesnya, cintai prosesnya pada saat kita ke level yang selanjutnya, berarti tanpa disadari itu kita sedang mengasah, mengupgrade skill kita sendiri gitu loh. Oke? Yang ke-10 yang terakhir, masa depan hanya milik mereka yang mempersiapkan diri untuk itu. Untuk apa? Untuk upgrade skill gitu ya. Jadi skill adalah bentuk persiapan terbaik untuk menguasai peluang yang akan datang. Jadi akan banyak opportunity yang kita kejar. Jadi kalian pede nih kalau kalian punya skill banyak, lengkap, apapun yang kalian lihat, apapun yang kalian dapatkan, oh, semua loker pasti kalian bisa pede untuk melamar ke pekerjaan itu gitu ya. Ya minimal fokus pada satu passion kalian atau mungkin cita-cita kalian yang mau kalian kejar, kalian targetin, itu kalian jadi nggak perlu ragu lagi gitu. Nanti sampai kalian eh, di interview, bahkan pada saat proses tes nanti, kalian sudah percaya diri karena kalian punya apa? Punya senjatanya. Senjatanya ya, ya itu tadi kayak skill kalian, soft skill maupun hard skill, sesuai dengan requirement yang perusahaan cari. Seperti itu. Oke? Jadi conclusionnya adalah memiliki skill bukan hanya soal memenuhi kualifikasi, tetapi juga soal membangun personal branding, kepercayaan diri, dan daya saing. Dengan skill yang tepat, kamu tidak hanya akan diterima dalam dunia kerja, tetapi juga memiliki daya tawar untuk menentukan masa depan kamu sendiri. Di dunia yang terus berubah, hanya mereka yang terus belajar dan berkembang yang mampu bertahan dan unggul. Jadi, mulailah sekarang, karena menunda adalah musuh terbesar kesuksesan. Oke, jadi seperti itu ya. Terima kasih sudah eh, mendengarkan sedikit motivasi dari saya. Semoga bisa menjadi ladang inspirasi dan juga eh, termotivasi kalian untuk upgrade skill minimal. Dan saya doakan apa yang menjadi cita-cita kalian bisa terkabul dan Allah selalu melancarkan segala apa yang menjadi urusan kalian di dunia ini maupun di akhirat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya pribadi telah menyelesaikan rangkaian motivasi, 10 motivasi ini dengan penuh semangat dan antusiasme karena saya udah lama banget pengen share ini ke kalian semua. Ya, semoga setiap ilmu, motivasi, dan inspirasi yang telah kita dapatkan menjadi bekal berharga dalam mengembangkan keterampilan serta meraih kesuksesan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi sebagai penutup, marilah kita selalu mengingat firman Allah dalam surat Al-Insyirah ayat 7 sampai 8. Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Gitu ya. Jadi semua apapun itu kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala walaupun kalian punya orang dalam di perusahaan, tetap itu kita Allah yang memberi. Gitu ya. Jadi jangan beranggapan gue bisa bekerja di perusahaan ini karena ada dia gitu ya. Ada dia dan ada mereka gitu. No. Ini semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi ayat ini mengajarkan kita untuk senantiasa bersemangat dalam menyelesaikan setiap tugas, termasuk dalam meningkatkan kemampuan dan berikhtiar memperbaiki diri. Jadi semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi amal yang diridhoi Allah, bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat, serta membawa kebahagiaan bagi umat. Oke, oke, karena memang sudah ada panggilan azan, jadi saya tutup. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya semuanya. Jadi kalau ada hilap dan kekurangan mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.